Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 055040176. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah proyek atau tugas, di mana tugas kali ini yaitu tugas dari mata kuliah teknik digital, yaitu tentang simulasi dan penjelasan tentang counter asinkron dan counter sinkron. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan menampilkan PPT untuk penjelasannya. Namun sebelum kita ke penjelasan di PPT, akan saya rangkaikan dulu simulasi kontrasinkron dan sinkronnya di Proteus ini. Mungkin langsung saja kita rangkaikan, kita tambahkan komponen-komponennya. Ini ada pen dan saya menggunakan IC 74LS73 ini sebagai IC-nya, dan ada komponen clock, ada juga komponen logic group ini sebagai outputnya, dan logic state sebagai inputnya. Oke, mungkin langsung saja kita rangkaikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya percepat videonya. Dan untuk counter sinkronnya, apakah juga mau jalan? Oke, ke 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, untuk rangkaian di simulasinya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke penjelasan di PPT-nya ya. Kita langsung ke PPT, counter asinkron dan sinkron. Nah, untuk pengertian counter itu sendiri adalah sebuah rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk ke sistem. Dan counter bekerja dengan cara mengubah keadaan outputnya setiap kali menerima pulsa clock menjadi urutan bilangan biner tertentu sehingga dapat digunakan sebagai penghitung otomatis. Jadi secara umum counter ini sendiri bisa digunakan untuk, yaitu yang pertama menghitung jumlah kejadian, yang kedua mengukur waktu, yang ketiga menghasilkan urutan logika tertentu, yang keempat bisa kita gunakan untuk membagi frekuensi sinyal, dan yang kelima bisa kita gunakan untuk mengontrol proses otomatis. Selanjutnya untuk konsep dasar pencacahan digital, yaitu counter tersusun dari beberapa flip-flop yang saling terhubung. Misalnya counter kita gunakan 3 bit, maka counter memiliki tiga buah flip-flop sehingga mampu menghasilkan 8 kombinasi keadaan. Dari 2 pangkat 3 ini kita menghasilkan 8 kombinasi. 8 kombinasi yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa menghasilkan 8 keadaan. Yang nantinya outputnya itu bisa seperti ini. 000, Q01, Q10, Q20, dan seterusnya seperti ini. Sekarang lanjut ke hubungan counter dengan clock. Counter bekerja berdasarkan sinyal clock. Jadi setiap pulsa clock akan menyebabkan perubahan kondisi output. Seperti yang di tabel sebelumnya tadi. Pulsa yang pertama itu outputnya menjadi 001. Terus clock yang kedua outputnya menjadi 010.
clock yang ketiga outputnya berubah menjadi 011 dan seterusnya sampai ke 8. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi clock, nantinya akan semakin cepat proses pencacahan. Sedangkan semakin rendah frekuensi clocknya, maka semakin lambat proses pencacahannya. Selanjutnya ke counter asinkron. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian counter asinkron itu sendiri. Counter asinkron adalah counter yang tidak menggunakan clock yang sama pada seluruh flip-flop. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Sorry. Nah ini, pada counter ini clock hanya diberikan pada flip-flop pertama. Jadi pada rangkaian counter asinkron itu clocknya, ini kita hanya gunakan di FF yang pertama. Sedangkan untuk FF yang kedua dan ketiga, itu clocknya kita ambilkan dari output FF sebelumnya. Kayak ini FF2 kita ambilkan dari output FF pertama. Untuk clock FF3 kita ambilkan dari output FF2. Nah ini output flip-flop pertama menjadi clock bagi flip-flop berikutnya. Untuk struktur sederhananya seperti ini, clock FF0, FF1, FF2, dan seterusnya. Karena perubahan terjadi secara berantai, maka muncul efek yang disebut ripple effect. Makanya bisa sering kita sebut juga dengan ripple counter. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan counter asinkron. Untuk kelebihannya yaitu rangkaiannya sederhana seperti tadi dan jumlah komponennya sedikit dan yang tentunya mudah untuk dirancang, ini pasti karena komponennya sedikit. Terus untuk kekurangannya, delay propagasinya itu terkadang sangat besar dan kurang cocok untuk sistem berkecepatan tinggi dan untuk sinkronisasinya kurang baik untuk rangkaian counter asinkron. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian counter sinkron atau yang biasa kita sebut dengan synchronous counter. Counter sinkron adalah counter yang seluruh flip-flop menerima sinyal clock secara bersamaan. Jadi untuk digambar rangkaian seperti ini. Nah ini counter sinkron, rangkaiannya seperti ini. Untuk clocknya itu kita langsung paralelkan atau kita gabungkan clock FF1, FF1, FF2, FF3 ini clocknya kita jadikan satu ke clock. Sedangkan untuk JK dari FF2 kita ambilkan dari outputnya FF1. Sedangkan untuk FF3 ini kita menggunakan bantuan atau menambahkan komponen yang namanya N seperti ini. Untuk input JK-nya kita ambilkan dari output N yang inputnya kita ambilkan dari output FF1 dan output FF2. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan antara asinkron dan sinkron itu sendiri. Untuk perbandingannya seperti ini. Sumber clocknya untuk counter asinkron itu berantai dan counter sinkron itu bersamaan. Untuk delay, asinkron sangat besar, sinkronnya kecil. Dan untuk kecepatan, asinkron lebih rendah, sinkronnya lebih tinggi. Untuk kompleksitasnya, asinkron pastinya sederhana dan sinkronnya lebih kompleks. Nah, untuk stabilitasnya, counter asinkron itu sedang dan counter sinkron sangat tinggi. Oke, mungkin langsung kita coba di simulasi. Kita masuk ke simulasi dan kita cocokkan dengan apa namanya tabel kebenaran. Oke, sekarang kita coba kita simulasikan apakah sesuai. Kita mulai dulu dari counter asinkronnya. Apakah sesuai dengan tabel kebenaran seperti ini? Kita playkan 101, kita perbesar aja ya. Oke, kita urutkan mulai dari sini. 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011 dan 111. Oke ya, untuk yang counter asinkron sudah sesuai. Sekarang kita coba untuk counter sinkronnya atau sinkronus counternya. Kita coba, kita perbesar. Ya, kita coba. Kita mulai dari 00, 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011, dan 111. Oke, untuk asinkronnya pun juga sesuai. Untuk sinkronnya juga sesuai. Jadi untuk gambaran sederhananya seperti ini. Ini rangkaiannya.
Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.